Kisah ini merupakan kisah yang cukup menarik kalau menurut saya. Jadi ini merupakan kisah kematian iblis, laknatullah alaih. Ya. Nah, kisah tentang iblis ini itu sempat saya cari di YouTube ya, video yang membahas ini, dan di sana ada banyak sekali video yang membahas cerita ini. Dan saya menemukan satu video yang mana video itu memberitahukan kepada saya referensi atau sumber dari cerita tersebut. Nah, di video itu dikatakan, saya lupa videonya yang mana, pokok kalian nanti cari sendiri. Nah, jadi video itu mengatakan kalau referensi dari kisah ini, kisah kematian iblis adalah kitab Tanbihul Ghafilin. Dan di sini saya punya kitabnya, cuman kitabnya ini sudah kemakan rayap berhubung usianya sudah lama. Semenjak saya MTS itu sudah saya simpan dan jarang sekali saya buka. Dan ini kebetulan mumpung materinya ada di kitab Tanbihul Ghafilin, ini saya buka. Jadi kisahnya bagaimana? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kitab saya ini kisahnya itu ada di halaman 229. Jadi kitab Tanbihul Ghafilin, kalian buka bab apa tadi? Bab hikayat, kisah-kisah. Jadi ini merupakan bab terakhir di kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau di kitab saya ini yang cetakan Maktabah Alawiyah Semarang itu halaman 229 ya. Yang ini qala al-faqihu hikayatun qala al-faqihu radhiyallahu taala anhu itu. Jadi di sini saya sampaikan langsung ya, saya terjemah saja. Yang Arabnya kalian bisa baca sendiri. Kalau misalkan kalian nggak punya kitabnya, di bawah deskripsi video ini ya, di deskripsi video saya sudah sertakan link artikel yang membahas kisah ini plus teks Arabnya. Jadi teksnya itu sama persis sama yang ada di kitab ya. Jadi kisahnya bagaimana? Kisahnya itu seperti ini kurang lebih kalau saya terjemahkan. Kalau Al-Faqih ini telah berkata, Al-Faqih yang dimaksud Al-Faqih di sini itu ya musannif kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu Syekh Samarqandi ya. Jadi beliau mengatakan, saya mendapatkan cerita ini itu dari ayah saya rahimahullah taala. Ayah saya mendapatkan kisah ini atau riwayat ini dari Muhammad bin Musa bin Roja. Kemudian Muhammad bin Musa bin Roja itu rafa'ahu ila Ahnaf bin Qais. Jadi merafakkan atau apa ya, marfu mungkin ya, merafakkan kisah ini kepada Ahnaf bin Qais. Nah, Ahnaf bin Qais di sini mengatakan, saya memasuki kota Madinah dan saya ingin berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Nah, ketika saya punya keinginan untuk bertemu Khalifah Umar, pada saat itu khalifahnya itu Sayyidina Umar, saya bergabung di sebuah halaqah yang mana di situ pembicaranya adalah Ka'bul Ahbar. Nah, ini. Jadi Ka'bul Ahbar itu merupakan dulunya itu merupakan seorang peneliti kitab Taurat. Jadi dia adalah peneliti kitab Taurat yang mana dia itu pernah sezaman dengan Kanjeng Nabi. Tapi pada saat itu belum mau masuk Islam. Kenapa? Ini kisahnya malah mencabang di Ka'bul Ahbar. Pokok untuk kisah Ka'bul Ahbar ini silahkan kalian cari ya. Keterangan bisa Gus Bahar, bisa Dr. Rozi itu yang MA itu yang lulusan Timur Tengah, atau kiai-kiai lain yang menceritakan kisah seputar Ka'bul Ahbar ya, kalian cari sendiri. Ka'bul Ahbar ini bercerita kepada manusia ya, yang mengatakan tatkala Nabi Adam itu hendak meninggal dunia, Nabi Adam itu sempat mengeluh begini, ya Allah, misalkan kalau saya ini nanti meninggal, maka musuh saya yang dimaksud di sini adalah iblis akan bergembira karena saya itu mati ya, gampangannya seperti itu. Kemudian Allah di sini memberikan hiburan kepada Nabi Adam, mengatakan seperti ini. Mana tadi? Wahai Adam, engkau nanti akan dikembalikan kepada surga, sedangkan musuhmu yang iblis itu akan ditangguhkan atau ditunda kematiannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan rasa sakit yang akan dia terima nanti itu sejumlah rasa sakit yang dialami oleh makhluk pertama dari manusia dan jin sampai manusia atau jin yang terakhir.
ya. Itu rasa sakitnya dikumpulkan semua kemudian dilipat gandakan seperti itu. Ini masih pengantar. Kemudian di sini itu Kak Abdul Akbar itu sudah nggak mau cerita tentang kematian iblis, rasa sakitnya. Tapi orang-orang yang ada di situ itu memaksa Kak Abdul Akbar untuk bercerita. Ya akhirnya mau nggak mau ya Kak Abdul Akbar menuruti keinginan mereka. Kemudian di sini Kak Abdul Akbar bercerita, tatkala dunia sudah memasuki detik-detik menuju kiamat, ya pada saat itu orang-orang itu ada di pasar. Ya, ada yang ya seperti biasa di pasar itu ya mesti ada yang berkelahi, ya, ada yang transaksi jual beli dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada suara yang sangat besar, yang sangat keras, membuat mereka itu tercerai-berai. Ya, ada yang akalnya hilang, ada yang gila dan sejenisnya ya. Nah, gampangannya di sini saya skip aja, langsung menuju ke detik-detik kematian iblis. Nah, tatkala semua manusia, semua binatang, semua jin ini sudah meninggal dunia, ya, bumi dalam keadaan kosong. Nah, ini tinggal satu makhluk yang ada di bumi, ya ini adalah iblis. Nah, ini diburu. Kemudian Allah di sini itu memerintahkan kepada malaikat Israel, ya, malaikat maut. Mana tadi redaksinya? Ini, saya menciptakan untukmu wahai malaikat maut, itu kawan, ya, kawan atau rekan untuk membantu malaikat maut sejumlah makhluk pertama sampai makhluk terakhir dari golongan jin dan manusia kalau saya pahami di sini, ya. Dan engkau wahai malaikat pencabut nyawa, engkau saya beri kekuatan penduduk langit dan penduduk bumi, dan saya pada hari ini akan memberikanmu pakaian kemarahan, ya, pakaian kemarahan kalau di sini. Gambarnya itu di sini akan saya berikan kepadamu itu sifat marah dan benci semuanya kullaha. Maka dengan sifat marah dan bendu itu ya marah itu, kamu bawa ini kemudian turun ke bumi, kemudian kamu siksa, ya, sebelum mati disiksa dulu, ya. Itu iblis siksa dengan itu tadi bekal marah. Pokoknya itu siap untuk menyiksa. Dan malaikat maut ini diberi rekan 70.000 malaikat Zabaniyah beserta rantai-rantai serta anjing-anjing neraka. Di sini ada kalabah, ya. Itu anjing dari, kalau di sini itu kalabah min kala libilado. Jadi anjing-anjing yang berasal dari neraka Laldo. Ya. Kemudian malaikat-malaikat itu disuruh untuk membuka semua pintu neraka. Nah, kemudian turunlah malaikat maut tadi beserta 70.000 malaikat Zabaniyah memburu iblis. Nah, pada saat ini detik-detik yang sangat menegangkan. Iblis ketakutan, lari menuju ke timur, ada malaikat Israel, lari ke barat, ada malaikat Israel, nyemplung ke laut, menyelam, ketemu lagi malaikat Israel. Laut ini nggak terima, dia nggak mau dirinya itu dimasuki oleh iblis. Akhirnya iblis tadi itu dimuntahkan, kemudian iblis ini masih kebingungan, lari sana kemari, dan pada akhirnya dia ada di tengah bumi, di samping makom Nabi Adam, sambil mengumpat, Adam, gara-gara kamu, aku ini menjadi dilaknat. Seandainya saja kamu itu tidak diciptakan. Seperti itu. Nah, di saat iblis tadi itu mengumpat Nabi Adam di sebelah makom beliau, datanglah malaikat maut, ya, malaikat Israel beserta 70.000 malaikat Zabaniyah. Kemudian iblis ini tanya, malaikat, kalau seumpamanya nanti engkau menyiksaku, engkau akan memberikanku minuman apa? Di sini maksudnya itu engkau akan menyiksaku itu dengan siksaan seperti apa? Kemudian di sini itu malaikat Israel menjawab, engkau akan disiksa seperti siksaannya seperti siksaannya penduduk neraka Laldo, gitu. Dan juga wabikasi ahli safar. Kasih itu gelas, ya, tapi yang dimaksud di sini itu siksaan penduduk safar. Jadi siksaan penduduk neraka Laldo, kemudian siksaan penduduk neraka Sakor, kemudian plus siksaan penduduk neraka Jahim. At'afam mudo'afah.
dilipat gandakan. Maka setelah mendengar jawaban itu, iblis itu wis putus asa, guling-guling di tanah, wis gak karuan. Itu detik-detik akhirnya iblis itu merasakan yang namanya keputusasaan dan kesedihan. Ya pada waktu itu saja. Sekarang iblis masih seneng-seneng, ya, tapi tunggu aja tanggal mainnya. Nah, setelah malaikat Israel serta malaikat Zabaniyah tadi mengkonfirmasi kalau iblis nantinya itu akan mendapatkan siksaan yang seperti itu tadi, iblis lagi-lagi lari sana kemari wis gak jelas. Akhirnya malaikat Israel serta 70.000 malaikat Zabaniyah ini wis gak tahan, ayo segera kita tangkap. Akhirnya iblis itu tadi ditangkap, ya, dan digigit anjing-anjing yang berasal dari neraka lagu tadi. Dan bumi pada saat itu sudah seperti apa? Jamrotun nirod, bara api, saking banyaknya malaikat Zabaniyah yang mengepung wilayah di mana iblis itu disiksa. Nah, pada saat iblis disiksa sambil merasakan pedih yang sangat itu tadi, Allah memerintahkan untuk Nabi Adam melihat kondisi iblis. Lihatlah musuhmu, sekarang dia bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Akhirnya Nabi Adam plus Ibu Hawa pada saat itu begini, mana tadi munajatnya? Rabbana qad atmamta alaina nikmah. Ya Allah, Engkau telah menyempurnakan nikmat kepada kami. Alhamdulillah. Gampangannya itu seperti itu kalau lidah kami, ya. Jadi ini merupakan kisah di mana iblis laknatullah alaih itu meninggal dunia. Tapi sekali lagi ini merupakan riwayat yang berasal dari Ka'bul Ahbar, ya. Nabi ataupun sahabat yang lain, ya, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat itu tidak pernah memberikan kisah atau cerita seputar iblis itu meninggalnya itu bagaimana dan kapan, itu tidak pernah, ya. Dan Ka'bul Ahbar ini itu menceritakan ini tuh sebagaimana yang dia ketahui. Mungkin dari kitab Taurat itu dia menyebutkan seperti ini, ya, mungkin saja seperti itu. Kita kan nggak tahu, kita hanya menebak-nebak. Sehingga riwayat ini tuh tidak sahih, ya, tidak sahih, tapi bisa kalian jadikan sebagai bahan renungan, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk video ini saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.